Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Sujiwo Tejo, Presiden Janjukar. Gimana Pak Karni? Anda udah dengar tadi kan pertengkaran. Yang saya nikmati dari debat tadi, waktu ketawanya Mas Yosodiningrat dan Henry, sama Rocky, sama Boni, terus disambung Kang Maman yang soal Nasdem tadi. Kalau ada apa-apa ke partai itu katanya, itu bagi saya sangat manusiawi. Dan itu nggak akan ada di debat nanti. Nggak akan. Pejabat itu punya kelemahan gini loh Pak Karni. Dari RT, ini keluhannya berbagai sutradara di Indonesia, termasuk saya kalau nyutradarain. Rapat RT, ini bisa reriungan, kata orang Sunda. Tapi begitu sudah mulai jadi formal, biasanya Pak RT batuk-batuk, Assalamualaikum saudara-saudara, jadi resmi. Dari zaman Slamet Raharjo sampai sekarang, keluhan untuk bikin film yang natural tentang pertemuan RT aja susah. Jadi formal, pasti nanti debatnya pasti jadi formal. Itu keberatan pertama. Keberatan kedua, setelah saya cari-cari di Pancasila itu debat itu nggak ada. Adanya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan dalam perdebatan dan perwakilan. Nggak ada puting ya? Nggak ada gitu loh. Kenapa sih debat? Yang ketiga, saya punya teori evolusi sendiri beda sama Charles Darwin. Evolusinya gini, kambing dulu terikat pada talinya dan sekarang masih terikat pada talinya. Manusia dulu terikat pada kata-katanya, sekarang manusia nggak terikat pada kata-katanya. Kambing stagnan, manusia berkembang. Evolusi. Jadi buat apa ada debat kalau semua orang nggak terikat pada kata-katanya kok, nggak terikat pada janjinya? Jadi buang-buang energi. Jadi saya tadi bikin contekan, nyoret-nyoret di sini gitu loh. Siapa yang ada penghilangan ini saya alat bekerja. Saya nggak pakai teleprompter tapi bikin pointernya supaya nggak. Yang merah ya. Jadi perdebatan mungkin hanya untuk pilpres sekarang aja. Tahun depan pemilu akan datang nggak usah deh. Tapi politisi harus begitu. Itu DPR aja Pak. Jadi kalau yang paling betul tuh Nur Hadi tronjol-tronjol Maha Asik gitu loh. Gitu loh. Saya sebagai calon presiden nomor 10 nggak akan janji apapun. Dilakoni saja kalau cocok ayo gitu loh. Kan enak kan gitu loh. Maksud saya nggak perlu Rocky Gerung, nggak perlu Rahlan, nggak usah janji deh, karena manusia sekarang nggak, dulu orang terikat pada kata-katanya. Sumpah serapah, kutukan, kurs sangat berlaku, sekarang nggak. Oke. Yang kedua soal penegakan hukum. Ayolah kita ajarkan jujur. Aku lebih suka orang jujur, tapi gimana mendidik bangsa Indonesia jujur kalau kerupuk nasi aja masih disebut rengginang, nggak jujur disebut kerupuk nasi gitu. Udah aja ini kerupuk nasi gitu loh. Anaknya siapa penyanyinya Dewa dulu? Ari Lasso. Ketika saya suguhi rengginang, kerupuk nasi gitu loh. Itu jujur, aku loh ya selama ini kita nipu ya. Kenapa kita sebut rengginang? Nah selama itu kita nggak jujur. Nah proses nggak jujur ini yang akan penegakan hukum akan bullshit selamanya, karena penegakan hukum seperti kata Gabriel nggak pernah masuk ke sumber korupsi, yaitu korupsi politik. Yang ada cuma korupsi birokrasi, padahal sumbernya di korupsi birokrat politik. Semua orang tahu bahwa jadi presiden itu nggak murah. Semua orang tahu jadi bupati itu nggak murah. Semua orang tahu tapi nggak mau ngakuin itu. Kecuali kalau nanti masyarakat sudah ada revolusi mental ala saya. Revolusi mentalnya adalah kalau tukang las boleh menawarkan harga dan orang akan tetap memburu dia kalau las-lasannya bagus. Dokter kehamilan itu di Bandung diburu orang berapapun harganya. Dokter THT Pak Taufik Busoiri antri sampai jam 4 pagi ditunggu berapapun ongkosnya karena tahu. Nah kenapa nggak jadi presiden? Saudara-saudara, saya Sujiwo Tejo, kalau saya jadi presiden saya minta gaji 5 triliun sebulan tapi saya nggak dapat fee apa-apa dari proyek. Saya sumpah. Darah. Tapi kalau saya ngomong gitu pasti, wow Tejo komersil, masyarakatnya juga hancur gitu loh. Giliran presidennya korupsi, wah. Sekarang kata ICW, nggak tahu bener atau enggak, katanya
Pak Jokowi didanai pihak ketiga, katanya, gitu loh. Nah tapi apa? Pak Prabowo nggak dibiayai pihak ketiga juga. Pihak keempat yang sumbangan 5.000 itu kan pihak keberapa itu gitu. Nah selama itu belum diakui biaya politik itu mahal, biaya helikopter, biaya pesawat pribadi, ya mustahil nggak ada korupsi. Nah begitu ada korupsi, saran saya mengikuti Pak Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK. Kalau ada korupsi, saya setuju kalau nggak sampai menteri. Gimana kalau korupsi misalkan Meikarta ini sampai ke menteri, terus negara roboh? Ada teori tertentu dari Pak Ruki kalau ada candi tertentu yang batanya roboh, hanya bata tertentu yang boleh diambil supaya candi itu nggak roboh. Kalau masih batu batanya itu belum tingkat menteri mungkin nggak roboh gitu loh. Tapi kalau menteri bisa roboh. Sejarah membuktikan banyak orang yang salah, banyak kesalahan-kesalahan, entah itu lembaga, entah itu orang, entah itu teori, nggak ditinggalkan karena masih ada gunanya. Beberapa teori setelah Newton, ada banyak teori matematika yang salah tapi tetap dipakai karena ada gunanya. Begitu juga mobil bensin ini sebetulnya udah nggak perlu dipakai karena ada mobil yang lain yang sumbernya bukan itu. Tapi karena investasi sudah terlanjur, masih berguna, tetap banyak rumah tangga yang sebetulnya sudah nggak saling mencintai, gitu loh. Tapi karena masih ada gunanya dipertahankan, Pak, gitu loh. Jadi sudahlah, kita jujur-jujuran aja. Oke, kita berantas korupsi, tapi jangan sampai negara roboh. Kalau aku lebih setuju itu karena menyangkut fakta. Kenapa? Karena rakyat juga munafik. Rakyat mau dokter mahal, rakyat mau guru sekolah mahal, tapi begitu pemimpin ngomong gaji di depan, mereka munafik. Masyarakat, pemimpin kok minta gaji? Berapa kali Pak SBY mau naikin gaji? Nggak jadi. Berapa kali Pak Jokowi mau naikin gaji? Nggak jadi. Masyarakat juga munafik. Sudahlah, pindah ke negeri Janjuker saja, kita belak-belakan gitu. Saya kira itu Pak Karni. Kita mulai belak-belakan bahwa jadi bupati itu tiap hari di proposal masuk dari konstituen, dari LSM, dari ini, dari mana? Ini gimana? Diizinkan aja. Saya kemarin ditangkap oleh kepala-kepala desa se-Jawa Tengah. Karena yang ditangkap kepala desa Sandalang, saya pikir kepala desa ya sudah, saya nggak mikirin apa-apa berangkat. Begitu itu ternyata ada gubernur. Saya bilang, lu masa ada gubernur honor saya cuma segini gitu loh. Ditambahi sama gubernurnya gitu loh. Ya mana gitu loh. Ya itulah faktanya gitu loh. Saya nggak tahu duit itu dari mana gitu loh. Gitu. Tapi saya nggak pakai untuk pribadi, saya pakai buat sanggar saya. Aku bilang ini duit politik kayaknya, gitu. Duit politik? Karena saya nggak tanda tangan, gitu. Tapi saya nggak apa, ya itulah hidup, gitu loh. Hidup itu, gitu loh. Bukan teori, itu kan teori melulu itu, Rocky Gerung itu, gitu loh. Saya kira itu, makasih Pak. Tapi dia lebih bagus tanpa catatan. Kalau pakai catatan jadi formula lagi. Gitu. Saya tadi udah bikin teleprompter, ini masih ngambil ini saya coba bikin di sini tadi. Di robek-robek ini Pak.